Kau telah membuktikan cintamu kepadaku. Engkau telah berkorban selamatkanku, Yesusku. Sungguh begitu besar cintamu kepadaku. Engkau membuat hidupku jauh lebih berharga. Kini ku hidup hanya untukmu. Kini ku hidup melayanimu. Pakailah seluruh kehidupanku. Oh, karena ku ingin menghargai semua pengorbananmu yang telah tebus diriku dari kutuk dosa. Kini ku hidup hanya untukmu. Kini ku hidup melayanimu. Pakailah seluruh kehidupanku. Oh, karena ku ingin menghargai semua pengorbananmu yang telah tebus diriku dari kutuk dosa. Oh, yang telah tebus diriku dari kutuk dosa. Amin, amin. Saudara sekalian, sebagai Bapa yang baik, kalau kita ini para pria punya anak-anak, kita tentu ingin agar anak-anak kita mewarisi apa yang kita miliki, betul? Baik itu harta kekayaan kita atau nilai-nilai kebenaran yang kita miliki dalam hidup kita sebagai hal yang lebih berharga daripada sekedar harta. Bapa kita di surga juga ingin kita mewarisi langit dan bumi yang baru buat kita. Kita belajar dari nenek moyang kita yaitu Adam dan Hawa. Ketika diberi oleh Tuhan langit dan bumi yang ini, mereka gagal menjadi pengelola yang baik. Mereka memilih untuk memberontak melawan Tuhan sehingga mereka kehilangan kekuasaan atas langit dan bumi yang ini. Nah, Kristus menebus kita dari dosa. Dan Tuhan ingin kita kelak tinggal di langit dan bumi yang baru. Nah, selama kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, Tuhan mendidik kita agar kita bisa menjadi pengelola yang baik dari apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita di bumi ini. Sehingga kelak kita bisa mengelola langit dan bumi yang baru dalam takut akan Tuhan. Tuhan mau kita menjadi good manager ya. Amsal pasal 13 ayat 11 berkata begini,
Harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Dalam hidup ini kita punya kesempatan untuk belajar menjadi good manager. Menjadi kaya itu kan bukan cuma soal mengumpulkan lebih banyak Pak ya, betul ya? Nah, inputnya banyak, masukannya banyak, tapi kalau outputnya atau pengeluarannya nggak dikendalikan dengan baik ya sama saja bohong kan? Kan ada banyak orang itu punya gaji 1 juta, kurang 2 juta, ya kurang 5 juta, ya kurang 50 juta, ya kurang 100 juta, ya kurang berapa-berapa ya kurang terus. Menjadi kaya dalam artian memiliki lebih banyak itu kan bukan cuman bicara soal input ya, tapi soal output. Nah, Tuhan mau kita menjadi manajer yang baik. Jadi bijaksanalah mengatur keuangan kita. Dikatakan orang yang cepat memperoleh kekayaan mungkin dia nggak mikir outputnya. Tapi kalau orang itu mengumpulkan sedikit demi sedikit, dia menjadi pribadi yang bisa menghargai berkat-berkat itu yang Tuhan berikan. Sedikit dihargai, tambahin sedikit lagi dihargai, tambahin sedikit lagi dihargai, tambahin sedikit lagi dihargai kan gitu. Cuman sekarang banyak orang pengen kaya mendadak, pengen sukses mendadak, pengen cepat kaya. Tadi kita dalam diskusi kan kita ngobrol bahwa orang yang pengen cepat kaya itu bisa jatuh dalam berbagai macam masalah. Salah satunya mereka nggak tahu spending atau pengeluarannya nggak dijaga. Jadi menjadi berlimpah dalam hal keuangan itu bukan cuma masalah meningkatkan pendapatan. Kita perlu belajar meningkatkan pendapatan, betul ya kan? Tapi kita juga harus mengelola pengeluaran kita. Spend atau gunakan uang kita untuk hal-hal yang betul-betul penting dan esensial. Ya, bukan hal-hal yang nggak perlu. Sehingga kita bisa mengumpulkan. Nah, sedikit demi sedikit itu nanti hasilnya langgeng. Dan kalau kita punya nilai hidup begini, gaya hidup begini, kita bisa mewariskan gaya hidup ini kepada anak cucu kita. Mereka pun juga akan bertahan, memiliki apa yang Tuhan berikan kepada mereka dalam waktu yang sangat lama. Tentu saja kita penginkan anak cucu kita dalam keadaan baik. Oleh karena itu mulailah dari kita. Yang kita wariskan itu bukan cuma harta, kekayaan fisik, tetapi nilai hidup. Bagaimana mengelola apa yang Tuhan berikan dengan baik, menggunakannya dengan tepat. Jadilah a good manager. Tuhan memberkati.